waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk fasilitas embarkasi-debarkasi, kesiapan boarding di DCS. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, tahun ini agak naik sedikit ya, tapi tidak signifikan karena kan kalau tahun lalu itu tidak ada extra flight, kalau tahun ini kita ada extra flight. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Lebih dari 6.000 pemudik balik ke sejumlah daerah di Indonesia menggunakan kapal Pelni dari Pelabuhan Bau-Bau pada tanggal 18 dan 19 April. Selama angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang datang dan berangkat melalui Bandara Udara Beto Ambari mencapai lebih 3.000 orang. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Jumat tepatnya tanggal 19 April 2024 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, lebih dari 6.000 pemudik balik ke sejumlah daerah di Indonesia menggunakan kapal Pelni dari Pelabuhan Bau-Bau pada tanggal 18 dan 19 April 2024 yang diperkirakan menjadi puncak arus balik. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Untuk fasilitas embarkasi-debarkasi, kesiapan boarding di DCS. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat lebih dari 6.000 pemudik balik ke sejumlah daerah di Indonesia melalui Pelabuhan Bau-Bau pada 18 dan 19 April 2024 yang diperkirakan menjadi puncak arus balik. Ribuan pemudik balik tersebut akan menggunakan 6 unit kapal Pelni dengan rincian pada 18 April yakni KM Tidar, KM Tilong Kabila, dan KM Dorolonda dengan jumlah penumpang 3.244 orang berdasarkan data penjualan tiket per 17 April. Kemudian pada 19 April yakni KM Umsini, KM Gunung Dempo, dan KM Gapulu dengan jumlah penumpang sementara sebanyak 2.830 orang. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Roni Abdullah mengatakan, segala fasilitas telah dimaksimalkan demi kelancaran arus balik. Di antaranya, semua mesin cetak boarding pass tiket sebanyak 7 unit telah berfungsi sehingga diharapkan tidak terjadi antrian. Untuk fasilitas embarkasi-debarkasi, kesiapan boarding di DCS, semua mesin sudah kita fungsikan. Jadi kan nanti kan nggak ada lagi delay di situ gitu. Kemarin kan ada masalah, ada 2 atau 3 mesin yang rusak. Nah sekarang udah kita perbaiki data teknisi. Nah itu dari sisi operasional teknis yang kita persiapkan untuk membantu proses kelancaran. Sementara itu dari sisi keamanan pada proses embarkasi dan debarkasi, kata Roni, pihaknya juga telah bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait di pelabuhan, termasuk dengan TNI Angkatan Laut. Dari sisi keamanan ya kan, keamanan ya kita bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Artinya kita menempatkan untuk tiap kapal sandar itu ada hampir rata-rata 4-7 orang lah untuk marinirnya di sana, untuk yang membantu kita untuk di sisi keamanan. Selain petugas keamanan internal kita juga, ditambah lagi dari tim dari Kapolsek KP3. Meski pada tanggal 18 dan 19 April masing-masing ada 3 kapal yang sandar, Roni memperkirakan tidak akan terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan karena selang waktu antara kapal yang sandar cukup lama. Insya Allah aman, karena jaraknya cukup berjarak, jadi nggak ada, artinya untuk masa misalnya untuk masa 2 kapal itu nggak kemungkinan menumpuk di pelabuhan, tidak ada. Demi kelancaran arus balik, Roni juga mengimbau kepada calon penumpang paling terlambat 1 jam sebelum keberangkatan kapal sudah melakukan check-in dan naik ke atas kapal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, selama angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang datang dan berangkat melalui Bandara Udara Beto Ambari mencapai lebih 3.000 orang. Terpantau sampai dengan 18 April penumpang berangkat masih full seat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Bandara Bau-Bau Larano menyebutkan selama arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang datang dan berangkat di Bandara Betoambari Bau-Bau mencapai 3.039 orang. Catatan lalu lintas angkutan udara unit penyelenggara Bandara Udara Betoambari jumlah penumpang turun lebih tinggi dibanding penumpang berangkat menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Data penumpang datang sejak H-7 atau 3 hingga 15 April sejumlah 1.802 orang, sedangkan penumpang berangkat di tanggal yang sama sebanyak 1.237 penumpang. Larano mengatakan jumlah penerbangan berangkat dari Bau-Bau menuju Makassar begitupun sebaliknya selama arus mudik dan balik tercatat sebanyak 52 kali. Kalau kita aman dan lancar, tertib, pokoknya nyaman, semuanya lah tertib, aman, lancar. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, tahun ini agak naik sedikit ya, tapi tidak signifikan karena kan kalau tahun lalu itu tidak ada extra flight, kalau tahun ini kita ada extra flight. Tuh, kalau arus balik kita 2 flight. Dari 2 flight sampai hari ini pun tanggal 18 itu dipantau masih full ya, yang keluar dari Bau-Bau. Sementara data bagasi penumpang datang mencapai 12.938 kg, sedangkan bagasi penumpang berangkat 8.256 kg. Selama arus mudik Lebaran, Bandara Betoambari menambah extra flight dengan mengoperasikan 3 kali penerbangan untuk memaksimalkan pengangkutan penumpang yang akan pulang ke kampung halaman, sedangkan arus balik Bandara Bau-Bau kembali ke 2 kali flight. Terpantau sampai dengan 18 April, penumpang berangkat masih full seat. Larano menyebutkan terjadi kenaikan angka penumpang datang dibandingkan saat arus mudik tahun 2023 lalu dengan persentase 50%. Selama arus mudik dan balik di Bandara Bau-Bau terpantau aman dan lancar. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. PT SDP Cabang Bau-Bau catat terjadi peningkatan produksi penumpang pada angkutan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2024 ini. Kecuali di lintasan Tampo-Trobolu hanya tercapai 60%. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Yang tidak terjadi peningkatan itu di Trobolu Tampo. Kalau lintasan lain itu terjadi peningkatan semua. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Cabang Bau-Bau mencatat terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada angkutan Lebaran musim mudik Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. General Manager PT ASDP Cabang Bau-Bau Jamaluddin kepada RRI Kamis merincikan peningkatan angkutan khususnya terjadi di lintasan komersil Labuan Amolengo sebesar 62% atau terjadi peningkatan 162% pada periode yang sama dari tahun sebelumnya. Kemudian di lintasan Bau-Bawara terjadi peningkatan 2 hingga 3%. Sementara di lintasan Kendari Langara juga terjadi peningkatan sekira 13%. Yang tidak terjadi peningkatan itu di Trobolu Tampo. Kalau lintasan lain itu terjadi peningkatan semua. Tapi Trobolu Tampo itu keseluruhan mungkin terjadi kenaikan, tapi yang kami bisa deteksikan kapal kami sendiri. Sementara di sana kan Trobolu Tampo ada kapal swasta. Kapal swasta itu kan kami tidak bisa deteksi berapa produksinya selama dia angkutan Lebaran. Kalau di catatan kami itu hanya tercapai 60% dari tahun lalu dengan periode yang sama. Jamaluddin menyebutkan dari peningkatan tersebut tercatat lebih pada jumlah penumpang di seluruh lintasan, yakni terdiri dari 18 lintasan dengan menggunakan 13 armada feri yang mencapai 13%. Kalau secara keseluruhan penumpang itu ada peningkatan secara keseluruhan. Jadi semua lintasan yang ada di Cabang Bau-Bau itu peningkatannya di penumpang dia meningkat 13%. Dari data kami di tahun 2023 itu selama angkutan Lebaran 34.768 orang itu meningkat menjadi 39.313 orang. Jadi dengan demikian ada peningkatan sekitar 13%. Jadi produksi penumpang itu meningkat. Nah, namun kami yakin bahwa itu sebenarnya lebih dari 13% karena yang tadi yang kami tidak bisa deteksi itu ada 2 kapal, Trobolu Tampo dan Labuan Amolengo itu ada kapal swasta yang
ikut melayani di lintasan tersebut. Jamaluddin mengatakan terhitung hari Kamis ini di semua lintasan dilaporkan jumlah penumpang sudah kembali normal. Dengan kata lain, angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah sudah berakhir dan pengangkutan penumpang di semua lintasan pun kembali normal. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Kendari dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sulawesi Tenggara memediasi warga yang menghadang kapal cepat penyeberangan rute Kendari Raha Bau-Bau di Pulau Cempeda. Kepala KSOP kelas 2 Kendari, Kapten Rahmat mengatakan mediasi tersebut dilakukan atas kedua belah pihak, yakni warga Pulau Cempeda dan pihak perusahaan kapal dari PT Pelayaran Dharma Indah. Mediasi itu buntut dari masyarakat Pulau Cempeda melakukan aksi pencegatan terhadap kapal Superjet yang melintas perairan Cempeda pada Minggu 14 April 2024. Rahman menyebutkan masyarakat menduga aktivitas kapal yang melintas memicu gelombang ke perumahan masyarakat di Pulau Cempedak. Adapun dalam proses peninjauan langsung ke tempat kapal melintas, pihaknya mempelajari alur yang dilewati untuk langsung melihat gelombang yang berdampak ke rumah masyarakat pesisir Pulau Cempeda. Berdasarkan hasil mediasi, lanjut Rahman, warga perusahaan penyedia kapal menyepakati untuk membatasi kecepatan kapal mencapai 10 knot dengan melewati alur yang agak jauh dari wilayah pesisir Pulau Cempeda. Pihaknya juga akan meneruskan hasil kesepakatan antara masyarakat Pulau Cempeda itu dengan perusahaan penyedia kapal tersebut kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Rahman juga berpesan pada perusahaan penyedia kapal untuk selalu menekan kepada kapten kapal agar membawa kapal dengan keadaan aman tanpa kecepatan berlebihan, mengingat keselamatan penumpang yang dibawa. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lebih dari 6.000 pemudik balik ke sejumlah daerah di Indonesia menggunakan kapal Pelni dari Pelabuhan Bau-Bau pada tanggal 18 dan 19 April 2024. Selama angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang datang dan berangkat melalui Bandara Udara Beto Ambari mencapai lebih 3.000 orang. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.